Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta salam sejahtera untuk Bapak dosen yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas video saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi yang terkait dengan isu lingkungan. Di sini saya memilih judul Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan karena saya menyadari bahwa lingkungan saat ini menghadapi berbagai tantangan dan setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan hidup bumi untuk generasi mendatang. Baik, di sini ada daftar isi atau materi yang akan saya bahas, yaitu ada 5. Yang pertama ada pengertian teknik dan hukum lingkungan. Yang kedua, etika dan hukum lingkungan. Yang ketiga, air pollution control. Yang keempat, solid waste management. Dan yang kelima, ada foundation of circular and green economy. Baik, langsung saja kita masuk di materi yang pertama, yaitu pengertian teknik dan hukum lingkungan. Pengertian teknik adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk merancang, mengembangkan, dan mengoperasikan sistem, struktur, dan juga bahan. Sedangkan pengertian lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, dan keadaan yang memengaruhi kehidupan lingkungan. Sedangkan pengertian teknik lingkungan adalah bidang multidisiplin yang menggabungkan prinsip-prinsip teknik, ilmu lingkungan, biologi, kimia, dan ilmu pengetahuan lainnya untuk mengelola dan melestarikan lingkungan. Tugas teknik lingkungan meliputi yang pertama yaitu mengelola kualitas air dan udara, yang kedua yaitu mengelola sampah dan limbah, dan yang ketiga mengendalikan polusi. Perkembangan teknik lingkungan meliputi pengembangan sistem transportasi berkelanjutan, desain lingkungan hijau, pengelolaan risiko bencana alam, pemulihan ekosistem terdegradasi, dan pengembangan teknologi rendah karbon. Teknik lingkungan menghadapi beberapa tantangan, yaitu ada perubahan iklim, polusi udara dan air, dan kerusakan ekosistem. K3L. K3L ini keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan. Adalah sistem untuk melindungi pekerja, masyarakat, dan lingkungan dari risiko kecelakaan, penyakit, dan kerusakan lingkungan. Baik, materi yang kedua yaitu etika dan hukum lingkungan. Memahami etika dan hukum lingkungan. Etika yaitu disiplin yang berurusan dengan apa yang baik dan apa yang buruk dan dengan kewajiban moral. Sedangkan hukum adalah sistem aturan yang diakui negara atau komunitas tertentu yang mengatur tindakan para anggota dan ditegakkan dengan penegakan hukuman. Materi yang ketiga yaitu air pollution control. Sumber polusi udara meliputi 2. Yang pertama yaitu antropogenik, yaitu aktivitas manusia. Yang kedua yaitu alami. Yang aktivitas manusia itu biasanya industri atau transportasi semacam mobil dan lain-lain begitu, mengakibatkan debu dan juga pembakaran sampah manusia. Biasa manusia suka membuang sampah dan membakar sampah. Yang kedua yaitu dari alam itu sendiri, kebakaran hutan, letusan gunung berapi. Dan regulasi polusi udara. Regulasi polusi udara yaitu undang-undang dan peraturan untuk mengontrol emisi polutan dan standar kualitas udara untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan. Peraturan tentang pengendalian polusi udara dari sumber tetap industri dan sumber bergerak yaitu kendaraan. Jenis-jenis polutan yaitu ada 4. Yang pertama partikulat atau PM2M, PM10. Yang kedua yaitu ada gas-gas berbahaya atau biasa disebut SOx atau NOx atau CO. Yang ketiga yaitu VOC atau senyawa organik volatil. Yang ketiga yaitu logam berat seperti timbal merkuri.
Dampak polusi udara yaitu biasanya merusak kesehatan manusia, biasa penyakit pernapasan, kanker, perubahan iklim, dan juga polusi udara dalam ruangan. Solusi untuk menghadapi polusi udara ini adalah yang pertama yaitu kerjasama internasional dan lokal. Yang kedua, pengetatan standar emisi. Dan yang ketiga, penggunaan teknologi ramah lingkungan. Sudah masuk di materi yang keempat yaitu solid waste management. Yang pertama yaitu ada sampah. Sampah adalah bahan atau material yang tidak diinginkan atau tidak berguna lagi yang dihasilkan dari aktivitas manusia seperti sampah rumah tangga atau industri, pertanian, dan perkotaan. Sampah dapat berupa bahan padat, cair, atau gas, dan dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan jika tidak dikelola dengan baik. Yang kedua ada limbah. Limbah adalah bahan atau material yang tidak diinginkan atau tidak berguna lagi yang dihasilkan dari aktivitas manusia seperti limbah industri, limbah domestik, limbah pertanian, limbah medis, limbah dan juga lain-lainnya. Limbah dapat berupa limbah padat, limbah cair, limbah gas. Pengelolaan limbah yang baik sangat penting untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan kesehatan. Kesimpulannya yaitu pengelolaan lingkungan yang efektif memerlukan integrasi antara pemahaman teknik dan lingkungan, landasan etika yang kuat, serta tindakan praktis seperti pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan sampah padat. Paradigma ekonomi sirkular dan hijau menjadi kunci untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian alam, bertujuan menjaga kelangsungan hidup bumi dan kesejahteraan generasi sekarang serta masa depan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.